Kapolri Jenderal Sutarman mengaku belum menerima laporan apapun terkait foto mesra mirip Abraham Samad dengan Putri Indonesia 2014. Ya, namun Kapolri menegaskan siap menindaklanjuti kasus ini jika ada pihak yang melapor. Sepanjang seseorang yang merasa dirugikan akibat sesuatu perbuatan dan perbuatan itu melanggar undang-undang, silakan dilaporkan kepada kita. Tentu kalau ada laporan kita akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dan untuk membahas hal ini di studio telah hadir pakar digital forensik Ruby Alamsyah. Iya, selamat datang di dialog kita di Selamat siang Mas Ruby. Selamat siang. Baik Mas Ruby, ini pertanyaan kita semua nih ya, Betul. dan juga para pemirsa, itu foto-foto asli atau tidak? enggak nih kalau menurut Mas Ruby? Kalau menurut saya, penetapan asli atau tidak itu harus dilakukan proses investigasi secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan. Kalau pakai ilmu kita pakai ilmu digital forensik. Jadi saya tidak pernah dan tidak bisa mengucapkan secara langsung kalau hanya lihat foto itu sekilas tanpa melalui proses-proses yang ilmiah. Jadi saya nggak pernah. Untuk mendeteksi itu asli atau tidak itu yang dilakukan oleh seorang pakar gitu, apa yang dilakukan? Kalau versi digital forensik, metode yang biasa saya lakukan adalah kalau kasus-kasus seperti ini, saya melakukan strategi pertamanya adalah teknik melakukan pencarian sumber aslinya. Sumber asli itu bisa berupa asli fotonya ada di mana, asli pengirim atau pemilik foto itu siapa, di mana. Dengan dua hal ini, mendapatkan sumber yang paling aslinya, yang paling valid, itu dapat dilakukan analisa secara ilmiah dan dapat diberikan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena dari situ nanti misalnya dapetin foto aslinya dari komputer pemiliknya atau komputer pengirimnya, bisa dilihat foto itu asli atau tidak, atau ada foto editan yang dia menggunakan software apa, dia menggunakan teknik apa, lalu dia kirim dari IP mana. Itu kalau dilakukan proses teknik yang seperti saya sebutkan tadi, itu bisa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara ilmiah. Tapi bukannya kalau misalnya hanya mengambil dari asli begitu, terus dimasukkan di portal berita, di copy, di paste lagi, bukankah itu tidak mempengaruhi kualitas? Maksud saya itu tinggal kita bisa ngeliat saja secara langsung gitu, bukan seperti itu? Kalau hal itu bisa saja, kalau kebanyakan orang awam atau orang-orang tertentu itu memang bisa aja melihat seperti dari sudut pandang itu. Tapi kalau kami dari sudut pandang digital forensik tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum, karena itu hanya berupa opini, asumsi gitu kan. Tapi kalau pakai teknik tadi, kita bisa mendapatkan ini nih. Walau enaknya di kasus ini menurut saya simpelnya adalah seperti yang paling sulit sebenarnya kasus Ariel. Dulu saya melakukan metode yang sama dan nggak sampai 3 minggu bisa saya dapatkan semua pengupload di internet sampai yang sumber awalnya. Akhirnya bisa dibuktikan itu punya siapa, dari mana. Nah, yang kasus ini juga simpel. Apalagi pengirimnya cuma satu gitu kan, dan memiliki email address tertentu. Email address itu menggunakan IP address, bisa dilacak. Jadi simple lah, simple untuk membuktikan bahwa ini asli atau tidak secara ilmiah ya, bukan hanya asumsi atau omongan-omongan orang aja. Atau ada software khusus yang mungkin bisa menelisik keabsahan dari foto-foto yang disebar begitu, apakah itu editan atau bukan? Ya, kalau teknik pertama itu bisa secara optimal, tapi kalau teknik pertama itu tidak ada hasilnya, tidak bisa mendapatkan foto asli atau sumber aslinya, ya terakhir last mile yang kita lakukan adalah itu. Kita menganalisa foto tersebut, mengcompare. Kalau hanya mengcompare, kita ada softwarenya memang bisa mendeteksi orang ini adalah A atau bukan, lalu bisa mendeteksi ini adalah editan atau bukan. Kalau editan atau bukan saja kan simple, itu nggak perlu ahli juga, pakai telanjang mata itu bisa dibilang memang confirm itu editan. Karena foto dua digabung itu udah pasti foto menggunakan software gitu kan. Di handphone pun bisa. Mas Ruby, tapi kalau kita cermati dari foto-foto yang beredar itu kan fotonya itu seakan-akan betul-betul persis asli begitu ya, halus sekali. Kalau menurut Anda apakah memang sudah kemajuan teknologi sudah begitu pesat sehingga sekarang kita manusia biasa tidak mampu membedakan mana yang palsu, mana yang asli secara kasat mata tanpa harus melakukan penyelidikan seperti yang Mas Ruby bilang itu. Betul. Nah, kalau tanpa melakukan itu secara kasat mata
agak sulit untuk membedakan itu foto asli atau tidak bila yang melakukan itu profesional dan ahli. Dan orang-orang tersebut ada di dunia maupun di Indonesia. Oh, ada ya? Ada dan bisa melakukan hal itu. Mereka biasanya untuk profesional, untuk kebutuhan profesional dan legal biasanya ya. Dan itu ada canggih dan bisa membuat croppingan dari dua foto yang berbeda menjadi satu dan tampak asli. Itu ada tekniknya. Persentase keasliannya berapa persen Mas Ruby? Kalau yang mana? Jika tadi mungkin ada pakarnya yang bisa untuk membuat satu kalau foto. ngegabung itu tetap sebenarnya kita secara ilmiah bisa ngebuktiin lagi itu palsu editan atau tidak. Tapi kalau kan konsumsinya hanya untuk publik awam gitu kan ya. Jadi nggak akan kelihatan itu palsu. Jadi benar-benar sangat mirip aslinya. Sedemikian bagusnya dan ya seperti tadi dibilang emang karena kecanggihan teknologi sekarang ini. Baik, Mas Ruby, kalau untuk orang ingin melakukan foto-foto palsu begitu ya, unsur-unsur yang mereka perlukan itu seperti apa sih? Nah ini kalau kita cermati kan mungkin dua orang ini mungkin saja sedang melakukan hal yang berbeda begitu ya. Lalu kemudian digabungkan. Nah kalau seperti itu unsur-unsur apa saja sebetulnya yang diperlukan? Tapi juga yang menarik saya mungkin mata secara awam begitu ya, yang tidak terlalu mengerti teknologi dalam bidang IT ini, kita bisa mengatakan pertanyaan besarnya adalah ketika tadi potongan-potongan gambar begitu ya, ada mungkin gerakan mencium begitu ya. Dalam kondisi apa ini Abraham Samad berfoto seperti itu ya? Mas Ruby silakan. Ya, kalau saya sih nggak mau berasumsi atau pendapat apapun lah tentang foto itu. Itu bisa saja diedit, kondisinya itu bisa asli dan bisa palsu, sangat bisa kedua halnya. Tapi yang paling penting adalah kalau dari versi saya itu bisa dibuktikan secara ilmiah itu asli atau tidak, itu palsu atau tidak, dan kalau palsu bagaimana prosesnya, siapa yang melakukan, pakai software apa, kalau asli dari mana sumbernya menggunakan fotonya pakai apa dan lain-lain. Ya, jadi secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Itu yang paling yang biasa saya lakukan, dan makanya saya nggak pernah mau melakukan asumsi atau memberi pendapat tentang foto atau video yang kasus-kasus di Indonesia. Tapi mungkin bisa dikasih trik kali ya ini Egan ya Mas Ruby, bahwa mungkin anggota keluarga kita juga cemas ya, kita kan takut ya anggota keluarga di rumah atau seperti apa untuk bisa mensiasati apakah foto ini asli atau tidak, begitu dari kasat mata saja secara general. Dari kasat mata saja secara general sih yang simpel lah ya, nggak usah kasat mata, simpel, semua orang bisa melakukannya tanpa software. Buka foto tersebut di komputer kita, klik kanan file tersebut, klik kanan, habis itu pilih properties, itu bisa kelihatan foto tersebut dihasilkan oleh sebuah kamera, baik itu kamera biasa maupun kamera handphone atau dari sebuah software seperti Photoshop dan lain-lain. Itu di klik kanan properties akan kelihatan, simpel itu. Tapi itu tetap harus mencari foto aslinya begitu? Nggak perlu foto aslinya. Foto apapun yang beredar di klik kanan properties itu keluar, semua orang awam sampai juga bisa data waktu pengambilan gambar ya? Waktu pengambilan, editan segala macam, dia pakai software apa itu bisa kelihatan. Kendalanya kalau kami kenapa pakai ilmiah dan harus bisa dipertanggungjawabkan, data-data semua juga bisa diedit oleh manusia soalnya. Nah, makanya kenapa kita selalu menggunakan proses digital forensik untuk hal-hal seperti ini, karena hal-hal yang kasat mata maupun bisa dilakukan oleh orang awam itu bisa diedit semua oleh pihak-pihak yang memang menginginkan hal tersebut terjadi. Baik, saya kembali tanyakan kepada teknologi yang sudah sedemikian canggih, Mas Ruby. Kalau kita cermati kan di foto-foto itu ada posisi-posisi yang tidak umum dilakukan. Katakan ada orang yang mirip dengan Abraham Samad, lalu kemudian seakan-akan sedang mencium begitu kan. Apakah kemudian kemajuan teknologi bisa membuat orang foto yang fotonya dia sebetulnya dalam keadaan biasa, tapi kemudian bisa dilakukan sedemikian rupa, dibalikkan kepalanya menghadap ke kiri, lalu kemudian bibirnya seakan-akan mencium. Apakah bisa itu teknologi kemudian digabungkan dengan foto lain? Apakah bisa? Sebenarnya sih saya kurang tepat untuk menjawab hal ini karena saya tidak terlalu ahli di bidang tersebut. Tapi secara garis besar gini, kalau untuk sudut yang tertentu dan mendapatkan foto yang matchingan, yang tepat sekali, itu sangat bisa memang pastinya. Tapi kalau diputar balikan dan diarah-arahkan itu akan sangat kelihatan ininya, rekayasanya ya. Precisely kemiringan begitu dan kemonjongan seperti yang ada di foto itu bagaimana? Tapi jangan salah, itu bisa kalau mata awam itu bisa saja palsu. Tapi kalau mata secara ilmiah atau secara fotografi itu bisa aja asli karena misalnya angle yang salah.
Angle bisa aja bisa membuat foto kita jadi aneh kan, nggak hanya sebuah foto rekayasa. Tapi foto biasa pun kalau kita ngambil angle yang salah, jadi foto kita sebuah yang aneh. Makanya kenapa saya selalu ngomong pakai ilmiah, karena persepsi bisa banyak. Kalau pakai ilmiah hasil cuma Baik, satu. terakhir nih Mas Ruby, apa yang kemudian harus dilakukan oleh orang-orang yang disebut mirip itu untuk kemudian bisa menyatakan bahwa itu foto palsu? Apa yang harus mereka lakukan? Misalnya, Supaya kita bisa bilang, oh ini betul-betul iya. palsu atau ini asli. Gitu. Kalau di foto tersebut misalnya ada pihak perempuan yang disebutkan, kalau dia sudah menyebutkan bahwa itu adalah foto editan, itu foto dia sendiri, yang sebenarnya aslinya dia cuma sendiri, beliau simpel kok. Saya lihat kan beliau main di medsos, posting aja foto dia pribadi yang sendiri, yang masih original, posting ke Instagramnya atau ke medsos dia, udah orang akan tahu. Oh berarti yang aslinya punya dia begini loh. Kalau yang beredar di masyarakat itu berarti memang ada yang edit, ada yang menggabungkan kedua foto. Itu cara yang paling simpel ya, kecuali memang mau dilakukan. Berarti kalau nggak dilakukan berarti asli begitu ya Mas Ruby? Baik. Baik Mas Ruby ya, terima kasih telah hadir Mas di Ruby telah hadir Berita bersama kami. Satu. Baik.